Bapak, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa riwayat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana sikap beliau kepada kepala-kepala daerah yang beliau angkat. Beliau itu ada ngetes juga kepala daerah, ada memberikan nasihat-nasihat, dan juga ada memberikan ancaman kepada para pejabat yang beliau angkat. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari memangku jabatan, kemudian memberikan kepada Abu Dzar pemahaman bahwasanya jabatan itu amanah yang berat yang kelak akan menjadi penyesalan. Riwayat pertama yang berkaitan dengan sahabat Mu'adz bin Jabal Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini diangkat oleh Rasulullah sebagai wali atau gubernur di Yaman. Dan tidak hanya Mu'adz bin Jabal, tapi juga ada sahabat-sahabat yang lain di Yaman sendiri. Dalam riwayat ada juga sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari, diangkat sebagai gubernur juga. Nah, beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini terkait apa tugasnya nanti. Rasulullah bersabda, "Kaifa taqdi in arada laka qada?" Bagaimana cara engkau akan memberikan keputusan kalau ada persoalan engkau hadapi? Ini berarti pertanyaan yang penting, yang mesti kita juga punya gambaran. Kepala daerah itu mau ngapain? Kalau ada persoalan, gimana dia menyelesaikan? Maka kemudian sahabat Mu'adz menjawab, "Aqdi bi kitabillahi ta'ala." Aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan dengan kitabullah. Rasulullah kemudian berkata, "Fa illam tajid fi kitabillah." Kalau enggak engkau temui di dalam kitabullah. Enggak ada ini di Al-Qur'an, cari dalilnya enggak ketemu. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku akan putuskan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya lagi. Beliau kejar, "Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah." Kalau engkau enggak temui persoalan itu, jawabannya ada di kitabullah maupun sunnah Rasulullah secara sharih, secara jelas tidak engkau temui, bagaimana? Maka kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ajtahidu ra'yi wala alu." Aku akan berijtihad dengan pendapatku, wala alu, dan maksudnya la alu di sini adalah la aksiru fil ijtihad. Aku enggak akan mengurangi dalam ijtihad itu. Enggak akan berkurang kesungguhan beliau dalam memutuskan perkara, mencari dalilnya, petunjuk dari Alkitab maupun As-Sunnah. Wala atruku bulughal wus'i fihi, dan aku tidak akan lalai, tidak akan meninggalkan bagaimana untuk sampai kepada kemampuan dalam berijtihad. Ini jawaban sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an ketika dalam tanda petik dites oleh Rasulullah. Ini cocok nggak jadi kepala daerah? Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadanya Mu'adz bin Jabal. Ini untung ya, laki-laki. Kita perempuan gimana juga, ditepuk dadanya. Kemudian Rasulullah katakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi waffaqa rasuna Rasulillah, yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah." Wali, gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari kepala negara, sehingga kesalahan gubernur itu mestinya juga menjadi tanggung jawab kepala negara. Maka Rasulullah pastikan itu cara menyelesaikan masalah mesti betul, sehingga ketika dijawab, "Oh, ini akan menyelesaikan persoalan sesuai dengan kitab dan sunnah Rasul dan ijtihad beliau." Dan alhamdulillah Mu'adz bin Jabal ini memang ahli fikih, orang alim, sehingga Rasulullah ya bersyukur, alhamdulillah. Kalau orang tidak ngerti, tidak akan bisa berijtihad. Yang telah apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lima yurdi Rasulullah, terhadap apa-apa yang membuat Rasulullah ridha. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ini hal penting mendasar yang Rasulullah ini juga tanyakan kepada gubernur yang lain seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam riwayat yang lain itu ditanya berdua langsung. Dan ini sebagai landasan, kalau kebijakan ini betul, maka diharapkan hasilnya akan baik. Tetapi kalau kebijakan ini sejak awal sudah tidak pakai Alkitab, tidak pakai As-Sunnah, Al-Quran itu dianggap ya sudah usang, bagaimana sebagian orang sekarang menganggap tidak usah bawa-bawa Al-Quran lah. Atau ada sebagian yang lain, agama itu kan suci, tidak usah dibawa-bawa ke politik, nggak usah ngatur negara, ngatur masyarakat.
berpakaian yang suci, yang bagus, tidak mau. Apa mau diatur dengan aturan yang kotor, yang penuh intrik sekarang? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW cukup panjang itu menjelaskan setiap pelanggaran dari hukum Allah Ta'ala itu akan membawa kerusakan. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Selama para penguasa itu tidak berhukum dengan kitabullah dan mereka memilih-milih di antara apa yang Allah turunkan. Jadi kalau tidak cocok lebih memilih hawa nafsunya. Kalau cocok ambil, tidak mau pakai Alkitab, intinya begitu. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu. Apa sabda Rasulullah? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kecuali Allah pasti akan menjadikan bencana di antara mereka. Bencana, kerusakan. Kerusakan apa saja, baik itu alam maupun kerusakan sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pertama dengan berbagai macam matan ya. Nanti kalau ada redaksi yang berbeda memang mukharijnya itu berbeda. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menasihati kepada beliau ini untuk mengajari umat. Di dalam hadis berikutnya beliau berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Engkau nanti akan mendatangi satu kaum ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang akan engkau pimpin itu. Fa idza ji'tahum, kalau engkau sudah mendatangi mereka, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah. Maka dakwahi mereka, ajak mereka itu untuk bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi ini di samping kalau ada persoalan pakai hukum Islam, Rasulullah itu berpesan tadi, tugas kepala daerah itu juga mendakwahi rakyat, ajak bersyahadat. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsu shalawat. Kalau mereka mentaati engkau, mau masuk Islam, mau, tidak boleh maksa, memang tidak boleh, tapi dakwahnya harus tetap jalan. Kalau mereka masuk Islam, mau, maka beritahu mereka bahwasanya Allah itu memfardukan kepada mereka 5 kali sholat sehari semalam. Ajak sholat. Ini tugas kepala negara juga. Orang non muslim rakyatnya ini banyak ahlul kitab, tapi disuruh begitu. Nah kalau orang Islam apalagi? Orang Islam apalagi? Kepala daerah, kepala negara ya, punya kewajiban menasihati, mengajak rakyatnya itu untuk sholat. Kalau rakyat itu sengsara, tidak makan sehari 2 hari, jadi berita ya. Tidak makan sehari 2 hari, 3 hari mungkin tidak makan, jadi berita. Tetapi tidak sholat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun, tidak ada masalah. Padahal tidak sholat ini lebih bahaya mana daripada tidak makan. Orang tidak makan paling-paling ya mati. Tapi orang tidak sholat kira-kira mati, tidak selesai persoalan, justru tambah besar. Maka ini diperintahkan. Itu perhatikan rakyat. Kalau sayang kepada rakyat, ajak rakyat itu untuk taat. Sampaikan mereka untuk sholat. Pernah Rasulullah sendiri ketika mengajak orang-orang Taif, mereka akhirnya masuk Islam. Yang awalnya ketika Rasul belum di Madinah itu didakwahi oleh Rasul, mereka menolak. Bahkan sebagian melempari Rasulullah. Ketika sudah masuk Islam, mereka datang ke Madinah. Utusannya ini minta kompensasi. Salah satunya itu adalah diantaranya agar diberi keringanan, tidak usah sholat. Kami masuk Islam dan tidak usah sholat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau jawab, tidak ada kebaikan orang yang tidak sholat itu tidak ada. La hawwa fil Islam liman tarokaha, kata Sayyidina Umar. Tidak ada bagian kebaikan dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini Rasul beri amanah kepada kepala daerah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tadi faradu alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailah, ya, memfardukan kepada mereka 5 kali sholat sehari semalam. 5 kali. Ada penelitian di mana itu yang katanya di Indonesia ini yang sholat cuma 38,9%. Penelitian survei Jatim Time ya. Ini persentase umat Islam di Indonesia yang sholat itu 38,9%. Jadi perlu perhatian lebih ya kepada juga kita semua, anak-anak kita, kerabat, punya istri, punya ini. Kalau tidak sholat itu anggap itu problem, musibah besar, jangan dianggap biasa. Kemudian kata Rasulullah, fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan. Kalau mereka sudah taat kepada engkau, mau taat tadi, beritahu mereka Allah wajibkan atas mereka itu zakat ya, zakat. Kewajiban juga ini. Jadi dalam Islam tugas
kepala daerah. Termasuk ini tugas kepala negara ya, karena kepala daerah tadi perpanjangan tangan, maka diberi wewenang itu oleh Rasul. Beritahu mereka diwajibkan zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang kaya kemudian disalurkan kepada orang-orang fakir mereka. Di Al-Qur'an dikatakan kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak berputar saja di kalangan para orang kaya di antara kalian. Yang kaya ya oligarki itu muter. Maka ambil zakat. Untuk siapa? Bukan untuk dibawa lari seperti pajak ya. Bukan untuk itu, tetapi dikembalikan kepada orang miskin. Diambil dari siapa? Yang kaya. Yang kaya. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka mentaati engkau, fa iyyaka wa karaima amwali. Maka jauhi oleh engkau harta-harta mereka, jaga. Jangan lagi dizalimi, jangan lagi dizalimi. Wattaqi da'watal mazlum. Jauhi, hati-hati engkau, takutlah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalang. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini pesan kedua. Ini tidak urut ya. Ini memang hadis-hadis berbeda, memang sengaja kita kumpulkan untuk kita kaji satu persatu di malam hari ini. Tentunya tidak habis semua. Jadi yang pertama tadi tentang bagaimana cara mengatur urusan rakyat. Rasul suruh pakai ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah dipakai. Yang kedua tadi dakwahi. Yang ketiga juga ini pesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dua-duanya dikirim ke Yaman tapi dalam daerah yang berbeda, sebagai gubernur yang berbeda. Kata Rasulullah SAW. Ini masih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah. Wala yushaddad-din ahadun illa ghalaba. Tidak ada yang bisa menyulitkan dalam agama itu kecuali Allah akan mengalahkannya. Jadi harusnya dipermudah karena agama itu mudah. Jangan menyulitkan rakyat. Apa ukuran mudah? Ukuran mudah itu ya kalau pakai hukum syariat itu mudah. Kalau tidak pakai hukum syariat itu susah. Jadi kita lihat ya sekarang nih. Orang mau nikah aja kan sulit. Orang mau nikah sulit. Jadi berzina jadi mudah coba. Makanya ad-din inna dina yusrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, dari Abu Awanah, kemudian dari Abdul Malik an Abi Burdah qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'adz bin Jabal ila Yaman. Sesungguhnya Rasulullah telah mengangkat Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman. Qala wa ba'atha kullu wahidin minhuma ala mikhlafin. Dan beliau itu mengangkat setiap orang dari keduanya ini di mikhlaf, ya, di distrik tertentu. Kalau sekarang Yaman dari satu negara, ya. Kalau masa Rasulullah ya jadi beberapa semacam provinsi. Satu gubernurnya atau walinya adalah Mu'adz, satunya Abu Musa al-Asy'ari. Tsumma kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira. Mudahkanlah oleh kalian berdua urusan rakyat, wa la tu'assira. Jangan kalian persulit urusan rakyat. Bikin mudah itu apa ya? Administrasi misalnya, bikin mudah, tapi tetap akurat, tercatat yang baik kan begitu. Beberapa waktu yang lalu kita ngisi bensin ini kita lihat kok tukang ngisi bensinnya ini ribet ya. Yang satu motor atau mobil harus apa itu? Tek apa itu? Apa saya bilang itu? Nyekan barcode katanya. Tiap mau ada ganti kendaraan ya, ngambil model kayak HP. Ribetnya mau jual bensin aja. Mudah kan, jangan dipersulit. Kadang orang mau bayar pajak ya, ini bukan zakat. Pajak aja kadang juga sulit. Ya urusannya macam-macam. Jadi yassira wa la tu'assira. Wa basyira wa la tunaffira. Dan beri kabar gembira. Jangan bikin orang itu lari. Ini cukup panjang nih hadis, saya ambil ininya aja. Yang ujungnya nanti ketemu orang murtad segala gimana hukumannya, nah dibahas di hadis. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3996. Kemudian apa pesan beliau kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini? Pergilah Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini. Tetapi ketika di pertengahan jalan, bukan di pertengahan ya, baru berangkat. Kata cerita Sayyidina Mu'adz, falam masirtu arsala fi asari farudid. Ketika aku berangkat, Rasul ternyata mengirim utusan lagi untuk apa? Menyusul lagi. Dipanggil balik.
Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini, "Atadri lima ba'astu ilai?" Tahukah engkau untuk apa aku itu mengutus orang untuk memanggil engkau kembali? Padahal tadi sudah banyak nasihat, berangkat dipanggil lagi. Maka kemudian Rasulullah katakan, "La tusibanna syai'an bi ghairi idzni." Janganlah engkau itu mendapatkan sesuatu dari harta bi ghairi idzni, tanpa izin. Fa innahu ghulul. Sesungguhnya itu adalah ghulul. Terjemahan bebasnya ya korupsi, kecurangan. Dah kau berangkat. Nanti tahu itu ketika jadi pejabat itu kan pasti banyak namanya hadiah, namanya apa sekarang gratifikasi. Dengan ada jabatan itu kekayaan seseorang ada baru 2 tahun jadi menteri sudah naik 11 kali lipat. Oh ini dari bisnis. Ya bisa jadi memang betul bisnis, tapi dengan jabatan itu bisnisnya jadi lancar. Ya, bisnisnya jadi lancar. Ya, bisnis bisa. Khalifah Umar anaknya aja ketika melihat onta kok ada yang gemuk, ditanya itu onta siapa? Itu onta anakmu. Diambil suruh. Berapa modalnya? Jual. Ambil modalnya ini digembalakan di penggembalaan milik kaum muslimin. Dengan onta negara di sini diambil itu modalnya dikembalikan, keuntungannya diambil untuk negara juga sampai seperti itu. Ya karena kalau namanya pejabat tentu bisnis akan mudah dia sendiri yang mengizinkan. Maka Rasulullah panggil lagi, la yusibanna syai'an bi ghairi idzni fa innahu ghulul. Itu ghulul, sesuatu yang engkau ambil selain dari izinku, selain yang diberikan wewenang Rasulullah digaji berapa. Kemudian Rasulullah membacakan dalam Al-Quran, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berlaku ghulul, curang dalam urusan harta, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nanti dia akan membawa barang yang dia gelapkan atau dia curangi itu pada hari kiamat. Jadi ini celaan dalam Al-Quran. Ini surah apa ini? Surah Ali Imran ayat 161. Curang nanti akan bawa kecurangannya di hari akhir. Wah enggak apa-apa Ustaz, bawa kecurangan sekarang kan mudah, cuma ATM aja. Kalau dalam hadis itu kan nanti korupsi sapi, nanti dia membawa sapi itu, ya, dipikulnya sapi itu. Korupsi onta, bawa onta. Nah kalau sekarang korupsinya masuk rekening, kan enggak berat Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Ini maksudnya Allah akan tunjukkan kehinaan itu di hari akhir. Tidak dipahami asal korupsinya tidak berat-berat, tidak apa-apa bawanya. Tidak. Kemudian Rasulullah katakan, lihada da'utuk, karena inilah engkau kupanggil lagi. Famdili amalik, maka sekarang engkau lanjutkanlah untuk melakukan tugas engkau. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting ya, penting untuk jadi perhatian kita semua. Meskipun kita ini bukan calon kepala daerah, tapi sampean punya misalnya teman dekat jadi kepala daerah, atau ulama diundang ceramah oleh kepala daerah, ya harus tahu ini, minimal kepala daerahnya harus ngerti, supaya apa? Pesan Rasul ini sampai. Hati-hati betul, bukan malah didalili. Sekarang ada yang begitu, sesuatu yang haram didalili, carikan kaidah. Saya punya teman, putranya kiai di Jawa sana, cerita dia ada muridnya ini pejabat, kemudian ya dinasihatilah, hati-hati itu dengan uang-uang tidak jelas itu. Akhirnya jangan diterima. Dia itu punya saudara kan berarti masih putranya kiai juga. Tanyalah si pejabat ini ke saudaranya dia tadi, tidak apa-apa katanya, diambil aja hadiah-hadiah itu, tapi jangan dipakai sendiri, sumbangkan ke pesantren saya aja. Coba ya, nanti kalau tidak diterima diambil orang lain, daripada dikorupsi orang tidak jelas, lebih baik ya, ambil untuk membangun ya, pusat pendidikan Islam dan sebagainya. Ada model begini, ada ustadz juga begitu. Nah, itu kan korupsi kan tidak dibakar juga, uangnya tidak hilang juga. Itu kan bisa jadi banyak manfaat. Alasannya begitu. Ini musibah. Korupsinya itu sudah musibah. Dapat ustadz yang seperti itu, musibahnya double. Mau tobat tidak jadi. Jadi bersyukur. Mestinya kan tobat. Bagaimana para sahabat itu diberi sampai sudah berangkat itu dipanggil lagi, menunjukkan ini perkara penting. Walaupun tadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini bukan sahabat sembarangan, ahli fikih, orang alim, rujukan para sahabat yang lain. Karena tidak gampang-gampang Rasulullah itu memilih kepala daerah dari kalangan sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari aja nggak lolos menurut tesnya Rasulullah SAW. Tapi beliau panggil lagi, menunjukkan ini perkara yang penting. Jangan sampai beliau ini ya, sahabat yang jadi pejabat itu jangan sampai di akhirat celaka. Itu bentuk sayangnya Nabi kepada
sahabat, bukan bentuk Nabi ingin menyusahkan, enggak. Apa hulul itu? Hulul atau kecurangan tadi itu di dalam tafsir Al-Qurtubi bisa jadi maknanya itu adalah yaksimu li ba'din wa yatruku ba'dhan. Ada harta negara, baginya enggak adil, yang dia senangi aja kasih, yang lain enggak. Ada sama-sama rakyat, sama-sama memerlukan. Curang itu curang. Oh ini dulu kan enggak dukung saya kan, sudah jalannya biar aja rusak. Itu biasa kan dulu. Kita ada kenalan dulu di Pal 7 gitu. Kakak ipar saya di sana dulu. Ini jalannya rusak. Oh ternyata partainya lain. Zaman Bahari. Ini curang. Harta itu harta rakyat. Mau pendukung mau tidak pendukung mestinya masalah pembangunan itu ya merata, dikasih. Jadi adil di dalam pembagian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi ini makna pertama tadi itu, makna kedua yang memang mengambil harta yang bukan hak dari harta negara atau harta yang itu milik kaum muslimin. Di dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terkait seorang namanya Mid'am di Sahih Bukhari ya. Dalam riwayat yang lain namanya Mud'im. Kalau baca di tafsir Al-Qurtubi begitu, Mud'im. Tulisannya sama mim dal ain mim. Sahih Bukhari Mid'am. Ini ikut di dalam peperangan, ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khaybar, yakni perang setelah perjanjian Hudaybiyah terhadap orang-orang Yahudi di Khaybar. Kemudian Mid'am ini ketika itu di Wadil Qura, beliau ini terkena anak panah, mati. Maka para sahabat kemudian mengatakan bahagianya dia mati di jalan jihad, bahagia surga menanti, mati syahid itu. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar itu sahabat itu memuji tadi, Rasulullah justru mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada pada genggamannya, pada kekuasaan Allah Ta'ala, inna syamlatal lati akhadha yawma Khaybar minal maghazim lam tusib hal maqasim, sesungguhnya selimut ya, syamlah itu semacam rida, kain bludru yang lebar ya, selimut lah, karena waktu itu harta ghanimah atau rampasan perangnya tidak ada emas, tidak ada apa, cuma pakaian begitu. Maka kemudian ada rupanya Mid'am ini mengambil selimut, ambil sebelum dibagi ya. Sebelum dibagi ngambil duluan, terkena anak panah tadi, meninggal. Kata Rasulullah, sesungguhnya selimut yang dia ambil sebelum dibagi ghanimah itu latashta'iru alaihi naron, itu telah menyalakan api neraka baginya. Tidak bisa bayangkan, Tidak seberapa itu, tidak miliaran harganya, cuma selimut. Tetapi ini keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sikap itu kalau sedikit dibiarkan nanti jadi yang banyak. Sikap kecurangan itu sedikit dibiarkan, lama-lama jadi besar, terbiasa di masyarakat. Falamma sami'an nasu dzalika. Ini beliau sampaikan apa? Di depan sahabat yang lain yang tadi memuji Mid'am tadi. Nah, ketika manusia mendengar itu, sahabat-sahabat dengar, bahaya ini, cuma segitu aja. Kemudian apa? Ja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengar itu ada seorang laki-laki datang dengan membawa syirak. Syirak itu semacam apa? Syirakun na'lain itu apa? Tali sepatu. Enggak tahu kayak apa modelnya. Sampai tali sepatu aja diunting, diambil. Bi syirakin aw syirakain, atau dua tali dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah katakan syirakun au syirakani min nar. Ini satu tali atau dua tali dari api neraka. Jadi ini hal yang tegas Rasulullah itu ngajari kita hati-hati. Jangan lagi kecurangan itu justru didalili. Jangan diperingatkan. Dan para ulama dahulu itu begitu. Jangan, karena ini kecurangan ya. Dikasih hadiah oleh kepala negara yang pakai Islam aja mereka kadang nggak mau. Imam Al-Fudail bin Iyad, kurang apa itu Khalifah Harun Ar-Rasyid memberikan hadiah 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar itu 4,25 gram emas. Tinggal karikan 1000, banyak itu. Tapi beliau nggak mau. Abu Muslim Al-Khawlani, saat itu gubernur Kufah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Muslim ini dalam kondisi hidupnya ya nggak kaya-kaya, punya istri, ya, hidup serba sederhana. Kemudian Abu Muslim ini orang dekatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur.
Tetapi walaupun dekat, Abu Muslim ini tidak kemudian menjadi orang yang mengambil keuntungan dari Muawiyah. Justru beliau itu dengan tegas mengoreksi Muawiyah. Bisa dibaca misalnya di kitab Mawaridul Dham'an atau di kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana Abu Muslim Al-Khawlani ini pernah memprotes Muawiyah bin Abi Sufyan ketika sedang berpidato di depan orang. Kata Muawiyah, "Isma'u wa ati'u," dengar dan taatilah. Kata Abu Muslim, "La sam'a wa la ta'ah." Tidak ada kewajiban dengar dan mentaati. Kemudian ditanya, kenapa? Kata Abu Muslim, kenapa engkau stop itu pemberian dari Baitul Mal? Padahal harta Baitul Mal itu bukan harta hasil kerja engkau, bukan hasil kerja bapak ibu, itu harta rakyat. Engkau stop itu kenapa? Haknya rakyat. Sahabat ini padahal orang dekatnya Muawiyah, tapi mengoreksi. Dan kemudian Muawiyah itu tidak kemudian benci, itu tidak marah, ya dia marah, mukanya merah, kemudian mengatakan, engkau tinggal di situ. Beliau masuk ke dalam, keluar dengan wajah yang basah. Dia mengatakan, aku tadi tersinggung dengan ucapan Abu Muslim, tapi apa yang dikatakannya betul. Harta negara itu bukan harta dia, itu hartanya rakyat, harta umat. Maka siapa yang haknya kutahan, ya kemari, akhirnya diberikan itu haknya rakyat. Sementara Abu Muslim sendiri itu tetap dalam kondisi yang hidup sederhana. Ini kalangan tabi'in, dikenal dengan orang zuhud dari Syam. Para ulamanya begitu. Imam An-Nawawi, ada namanya gubernur, tapi sultan itu levelnya lebih tinggi lagi, Malik Zohir Baibars, mau mengut pajak rakyat, minta legitimasi dari para ulama. Apalagi pajak itu dipungut memang ada dasarnya dan boleh, karena dalam kondisi kas negara kurang untuk menghadapi serangan pasukan salib. Tapi Imam An-Nawawi melihat ini rakyat dalam kondisi sulit, maka beliau tidak mau itu memberikan fatwa bolehnya memungut. Lihat, engkau kekayaan kau banyak, engkau punya budak banyak, budaknya punya banyak perhiasan, itu belanjakan dulu. Kalau memang kosong, baru kufatwakan boleh memungut harta rakyat. Imam An-Nawawi. Akhirnya Imam An-Nawawi apa? Diusir itu dari Damaskus, diusir. Padahal ini ulama besar, tidak tahu kalau dia itu ulama besar. Akhirnya beliau pergi ke Nawa, wafat di Nawa. Kemudian ulama yang lain ini membujuk Malik Zohir Baibars. Dia itu guru kami, ulama besar. Dipanggil lagi, minta maaf sebetulnya kan. Dipanggil supaya kembali ke kota, tapi Imam An-Nawawi tidak mau. Ini kita mungkin sulit membayangkan kehidupan ini di masa sekarang. Sadar-sadar aja, saya sampaikan ini bukan untuk tapi minimal kita itu punya gambaran idealnya itu begitu. Kalau sekarang belum, kita punya cita-cita ke situ. Bagaimana mekanisme pengaturan masyarakat, bagaimana pejabat-pejabat itu bisa punya kewibawaan seperti akhlak yang baik. Dan ini memang kalau kita lihat ya sulit dalam sistem sekarang memang. Kalau tidak bisa dikatakan mustahil. Karena apa? Karena untuk menjadi kepala daerah tadi ya memang perlu modal. Kalau dulu kan cuma ditunjuk Rasul ya. Nanti tidak memenuhi kepala negara melihat kinerjanya tidak bagus, dipecat oleh kepala negara. Tidak harus nunggu 5 tahun. Abu Hurairah misalnya berhentikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai kepala negara. Melihat hartanya kok bertambah banyak, akhirnya dibagi 2 itu oleh Khalifah Umar. Nih, sebagian harta engkau, ini harta ini untuk negara. Termasuk Khalid bin Al-Walid itu juga diperlakukan sama oleh Khalifah Umar. Untuk apa? Menjaga wibawa gubernur itu sendiri. Kekayaannya kok terlalu banyak. Prinsipnya sebetulnya suruh buktikan itu dari mana dapatnya. Kalau ada menggunakan wewenang jabatannya untuk dapat harta, sita oleh Umar. Tidak peduli itu Khalid, Amr bin Al-As kena juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan begitu sistem itu akan berjalan baik karena gubernur tidak banyak mengeluarkan modal duit, sehingga yang difikirkan itu tanggung jawab pada Allah Ta'ala, dan dia juga tidak ada jaminan 5 tahun. Ketika tidak beres di dalam mengatur urusan rakyat bisa mengadukannya kepada kepala negara. Bagaimana Sa'id bin Amir pernah diadukan oleh rakyatnya kepada Khalifah Umar, kemudian dikonfrontir, mengadukan, akhirnya baru paham, kesalahpahaman saja. Ada yang kemudian memang diganti oleh Khalifah, seperti Abu Hurairah tadi, beliau merasa tidak curang, maka ketika hartanya diambil separuh untuk Baitul Mal, beliau mau disuruh jadi kepala daerah lagi, beliau tidak mau sudahlah. Jadi jabatan itu bukan sesuatu yang membuat diperebutkan pada masa itu. Ini mungkin beberapa hal, mudah-mudahan kita bisa siapkan generasi seperti itu. Kalau memang kita pandang ini sulit, siapkan generasinya. Bapak dan Ibu guru punya tugas di tengah
memang rusaknya sistem ini, rusak memang. Tapi insya Allah di tengah lumpur pun ya, kalau ada mutiara-mutiara tetaplah mutiara. Itu bisa dibina, ya, disiapkan generasi ke depan. Kalau bicara rusak, itu aja yang dibicarakan ya tidak akan selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah jadikan kita ini, zuriat kita, sebagaimana doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.